Pada kesempatan yang istimewa ini, kita akan merayakan Hari Guru Nasional dengan penuh sukacita. Perkenalkan, saya Leoni dari kelas 9B dan saya Firly dari kelas 8C. Bersama-sama nih Kak, kita akan membincangkan sebuah topik inspiratif nih Kak, bertema peran guru dalam membangun generasi emas. Dengan tema ini kita jadi tahu nih nanti apa sih Hari Guru dalam konteks pendidikan saat ini dan lain-lain. Oke, betul banget nih Firly. Dan pada kesempatan kali ini, kita kehadiran dua narasumber yang sangat luar biasa dan istimewa. Dan pastinya sudah sangat dikenal oleh keluarga besar SMP Maria Goretti. Kira-kira siapa ya Firly? Kira-kira penasaran ya? Lalu yang pertama kita langsung aja ya Kak. Narasumber pertama kita yaitu Ibu Veronica Yuliani SPD selaku Kepala Sekolah SMP Maria Goretti Semarang. Halo, selamat pagi Bu Retno. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali para Gorettian dimanapun kalian berada. Senang sekali saya bisa hadir di podcast OSIS, obrolan siswa manis SMP Maria Goretti. Ya, spesial di hari ini. Ya. Baik Firly, narasumber kedua kita pada hari ini ada Ibu Vita Tresna Permatasari SPD sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Selamat pagi Bu Vita. Selamat pagi Gorettian. Terima kasih sudah mengundang saya di acara ini. Acara yang sangat kita nanti-nanti berkaitan dengan OSIS, obrolan siswa manis, acara yang khas dari SMP Maria Goretti. Dan saya akan berikan salam khas dulu dari Maria Goretti. Kita Baik teman-teman Gorettian, setelah jeda yang satu ini, kita akan lanjut berbincang-bincang dengan narasumber kita. Menurut saya, Hari Guru adalah momen untuk berefleksi dan kesempatan untuk mengevaluasi kualitas pendidikan, kesejahteraan guru, serta dukungan sistem yang dibutuhkan agar guru dapat mengajar dengan optimal. Bukan hanya merayakan profesi guru saja, tetapi bagaimana kita terus membangun diri untuk menjadi pendamping bagi generasi muda, generasi penerus kita. Wah, keren banget ya. Dan selanjutnya kita penasaran nih Bu. Kita mau tanya ke Bu Vita nih selanjutnya. Sebenarnya apa sih dari makna atau dari Bu Vita sendiri sebenarnya Hari Guru dalam konteks pendidikan saat ini itu apa sih Bu? Hari Guru itu bagi saya pribadi adalah mengingatkan kita untuk bahwa pendidikan itu adalah perjalanan yang panjang yang juga harus dilalui. Terlebih lagi tugas guru itu bukan hanya saat ini mengajar, tetapi membentuk karakter juga. Selain itu juga memberikan yang paling penting adalah teladan dan bagaimana cara kita mendampingi siswa-siswa kita untuk menjadi teman dalam mereka bertumbuh bersama. Luar biasa sekali ya Firly. Ternyata Hari Guru memiliki makna yang sangat mendalam ya Bu. Ya, dan tentunya spesial ya Kak ya. Oke, selanjutnya
kita akan saksikan jeda satu ini. Bu Retno, kan tema kita hari ini kan adalah peran guru dalam membangun generasi emas kan Bu. Lalu menurut Ibu apa sih makna atau yang dimaksud dengan generasi emas dalam konteks pendidikan saat ini? Generasi emas itu gak asing ya kayaknya ya. Iya. Sekarang sering digaung-gaungkan Iya. ya. Ya, kalau menurut saya sih generasi emas itu adalah generasi masa depan Indonesia yang memiliki kualitas unggul, generasi yang cerdas secara intelektual, kemudian kuat secara karakter, ini penting. Kemudian kreatif, mandiri, dan tentunya mampu menghadapi tantangan zaman, ya, tantangan global ya saat ini. Nah, di sini guru itu memegang peranan penting ya dalam memfasilitasi proses pembentukan generasi emas itu. Ya. Oke, Bu, secara nyata untuk hal tersebut apakah ada tantangan yang dihadapi? Tantangannya tuh banyak ya Leoni ya. Ya. Kamu sendiri merasain deh itu? Rasain sih, Bu. Oh ya, seperti ketergantungan pada gadget ya. Iya. Sekarang ini gadget itu sangat luar biasa. Ya, kalau penggunaannya tidak kita atur berlebihan, itu akan mengganggu konsentrasi, ya, mengganggu interaksi sosial juga. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah karakter siswa, ya. Kejujuran saat ini sudah tergerus, ya. Misalnya nyontek, ya, itu sudah biasa sepertinya anak-anak sekarang ini ya. Nah, kemudian mudah menyerah saat menghadapi masalah atau budaya instan itu, ya, itu egoisme itu juga ya, karakter-karakter yang itu mengganggu, yang menjadi tantangan, kurang menghargai perbedaan, kemudian rendahnya kemandirian itu juga sikap konsumtif. Hati-hati ya, anak sekarang itu kan sudah mulai itu apa-apa kepingin ya, kepingin dibeli gitu ya. Nah, itu sikap konsumtif. Kemudian tantangan yang berikutnya itu adalah motivasi belajar. Ya. Nah, motivasi belajar itu anak-anak sekarang ini kurang berminat dalam materi pelajaran. Banyak yang menunda tugas. Betul, iya, menunda tugas dan kurang percaya diri juga. Iya, kalau diminta maju presentasi itu kurang percaya diri begitu. Terus yang terakhir itu terkait dengan tantangannya adalah perubahan kurikulum. Kurikulum terus berganti. Wahai engkau, ibu bapak guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Untuk setiap perubahan kurikulum, para guru selalu siap di garis depan. Terima kasih guru. Ya, nah, bagaimana perubahan kurikulum ini guru itu harus memahami, kemudian beradaptasi, orang tua ya juga harus tahu perubahan kurikulum yang baru, ya. Kemudian
adaptasi metode-metode pembelajaran ini sangat penting. Ya, saya kira itu tantangannya. Ya, Keren banget ya Bu, ternyata banyak sekali tantangan ya. Tantangan kita bukan secara logika atau gimana ya Bu, tapi itu untuk budaya. Iya, budaya dalam kehidupan sehari-hari ya Bu. Ternyata jadi guru itu harus tetap belajar ya Bu, agar tetap bisa membangun karakter siswa gitu. Dan untuk selanjutnya ke Mbak Vita sebagai wakil kesiswaan. Ibu tentu banyak sekali ya bersentuhan dengan pembimbingan karakter dalam siswa gitu Bu. Lalu menurut Ibu bagaimana sih peran guru dalam membangun karakter siswa nih di kehidupan sehari-hari? Untuk dengan keadaan saat ini, guru itu prioritasnya adalah untuk menjadi salah satunya adalah teladan. Ya. Kalian sering datang pagi ya ke sekolah? Sering. Terus melihat guru bagaimana di depan? Menyapa dengan bagaimana? Dengan Dengan senyuman. Kemudian dengan sapaan, Iya. lalu dengan ceria gitu. ceria. Dan meminta kalian untuk bagaimana? Berjabat Berjabat tangan. tangan. Ya, Itu juga cuci salaman. tangan Bu sebelum masuk Oh, sekolah. ya, cuci tangan dulu ya kan. Iya. Kemudian menyapa. Iya. Lalu kemudian bersalaman. Iya. Ya. Itu adalah salah satu teladan dari hal 5S. Sepertinya sederhana, tetapi kalau setiap hari menjadi satu kebiasaan dari guru memberikan contoh, itu bermakna dalam kehidupan kita, ya kan? Terus kemudian juga berkaitan kedisiplinan. Di sini guru menjadi fasilitator sebenarnya, ya kan? Di kelas sudah ada kesepakatan kelas, Iya, ya, sudah. ya, dan kemudian pada saat ada salah satu dari teman kalian yang kurang tertib, Iya. apa yang dilakukan oleh guru tersebut? Biasanya sih menegur ya Bu. Menegur yang awal, ya. Terus kemudian juga memberikan pendampingan supaya makanya apa? Anak-anak ini kemudian menyadari apa yang dilakukan itu adalah kurang betul, ya. Dan berharap bahwa dengan kesadarannya mau mengubah hal yang dia lakukan menjadi lebih baik dan bertanggung jawab, ya. Terus kemudian juga, wah banyak deh kalau bercerita bagaimana Anda ya. oh banyak menceritakan saya sudah selesai. Terus ada satu lagi yang mungkin bisa membuat kita untuk saat ini perlu nih budaya dalam sekolah kita untuk semakin ditingkatkan, yaitu budaya empati. Karena tadi sudah disampaikan Peduli ya. Iya, empati itu peduli. Berkaitan dengan gadget kan biasanya kita lebih individual, ya kan? Dan untuk saat ini kita butuh nih semakin untuk mengembangkan empati dalam budaya sekolah kita. Salah satunya apa? Ada temennya yang ulang tahun, kalian bagaimana? Mengucapkan. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru ya? Iya. Temennya doang Pak. Bapak Ibu guru juga diucapkan, Didoakan. iya didoakan, betul. Dan satu lagi, itu kalau pada saat senang, kalau saat sedih, ada yang tidak masuk karena sakit atau kayak kemarin sempat cuaca itu kan ekstrim ya, Iya, ada iya. bencana alam ya, sempat nggak ada yang sempat ada yang nggak masuk ya, Iya. itu juga bagaimana cara kita menunjukkan empati kita juga kepada teman, ya kan? Dengan mungkin hanya menyapa dan kemudian juga menanyakan kondisinya, sepertinya sepele, tetapi itu bermakna dalam buat yang mengalami bahwa saya ditemani, saya dipedulikan, dan saya punya kerinduan untuk cepet-cepet dan ke sekolah lagi. Gitu. Ya mungkin beberapa itu kan peran dari guru yang ada di SMP Maria berarti yang sudah berjalan sampai saat ini. Mantap sekali ya. Ada banyak banget. Kalau nggak bisa satu-satu disebutin. Mantap sekali ya Bu. Setelah ini kita akan lanjut mengobrol setelah jeda yang satu ini. Di sini ku berdiri, yakin ku melangkah pasti. Bulatkan tekadku untuk kembangkan potensi.
kegiatan kesiswaan selama ini apakah sudah mendukung terwujudnya generasi emas, Bu? Sejauh saya berada di sini, saya yakin sudah sangat mendukung berkaitan dengan kegiatan, karena semuanya berkaitan memang difokuskan untuk pengembangan anak, lebih lagi untuk pendidikan karakter. Contoh nih, kalian kan juga proses kan? Iya. Di awal setelah dilantik, apa yang kalian lakukan? Mendapatkan apa? Mendapatkan Setelah dilantik, LDK. Nah, tidak semua teman-teman mengalami, ya, sehingga itu menjadi satu kegiatan yang juga sangat berharga untuk anak-anak yang bisa mengikuti. Lalu kemudian ya nggak kalah pentingnya juga ekstrakurikuler, ya, begitu banyak ekstra yang di tempat kita ada, dan kemudian juga diarahkan berkaitan dengan pengembangan bakat dan minat. Suka seni di sana juga ada, olahraga juga ada, ya kan? Dan kemudian bahasa IT pun juga ada di sana. Tinggal anak-anak pilih ya. Maka ada malah bingung ya, mau pilih yang mana gitu ya. Karena bagus Ya. Lalu kemudian juga untuk memperkuat berkaitan dengan rohani kita. Setiap tahun itu suka ada program khusus nih untuk yang kelas 7. Kelas 7 itu ada rekoleksi. Tambah lagi dengan penguatan karakternya, ditambahkan lagi dengan live in. Ya, seru nggak Pak? Seru banget. Iya. Pengalaman lupakan ya. Pertama, tak terlupakan ya. Jauh dari orang tua, tapi ternyata bisa gimana? Survive toh. Bisa jadi mandiri. Iya, betul. Dan kemudian juga di kelas 8. Di kelas 8 juga ada kegiatan selain rekoleksi juga ada kegiatan ya outing kelas ya. Lalu di kelas 9 berkaitan dengan retret. Nah, ini yang lebih seru. Pengalaman yang sering kali disampaikan oleh anak-anak adalah, apa bisa ya Bu, kami 3 hari tanpa gadget, tanpa HP ya. Di awal tuh sudah kelihatan wajahnya tegang semua, tapi setelah melalui dan kemudian mereka pulang, ya mereka baik-baik aja ya. Dan merasa bahagia dan oh ternyata aku bisa. Sepertinya satu hal yang sepele ya kan, meninggalkan gadget beberapa waktu, tapi ternyata ada makna di mana kita bisa menyadari bahwa tanpa dia pun saya bisa melakukan aktivitas. Nah, beberapa di antaranya seperti itu kan. Program-program yang bisa mendukung penguatan karakter di SMP Maria Putri. Dan Bu Retno, pada momen Hari Guru ini kan kayak spesial banget nih gitu kan. Lalu pesan dan kesan apa sih yang ingin Bu Retno sampaikan gitu kepada para guru dan para siswa SMP Maria Goretti? Ya, untuk Bapak Ibu Guru, pada momen yang istimewa ini di Hari Guru ini, marilah kita kembali ya meneguhkan panggilan, mendidik dengan hati, melayani dengan kasih, dan memerdekakan dengan integritas. Semoga setiap langkah dan karya para guru itu menjadi cahaya bagi generasi emas ini. Iya, dan untuk teman-teman, anak-anak ya, anak-anak semua yang terkasih dan Goretti ya, secara khusus dimanapun berada, Hari Guru ini mengingatkan kita semua untuk selalu menghargai proses belajar ya dan jasa para guru. Maka teruslah berupaya bersikap baik dan berani bermimpi, karena kalian adalah alasan bagi kami untuk terus berkarya. Keren sekali. Baik, selanjutnya setelah mendengar kesan dari Bu Retno, kita akan mendengarkan kesan dan pesan juga dari Ibu Rita. Ya, pesannya untuk guru, marilah kita sangat bersyukur untuk panggilan hati yang masih ada di dalam kehidupan kita saat ini. Dan kemudian juga marilah kita belajar menjadi pendidik yang tetap semangat, menjadi lentera yang merawat hati serta masa depan bangsa, dan selalu belajar adaptif
dalam perkembangan zaman. Gitu kan, pesan buat para Keren banget ya. Pesan-pesan Iya, dosen yang istimewa. Iya, juga narasumber yang spesial gitu kan. Kayak dari guru ini ya. Iya. Dan terima kasih banyak untuk Bu Retno dan Bu Vita yang telah hadir dalam podcast kita edisi spesial kali ini ya Kak. Momen Hari Guru ini. Semoga apa yang telah dibagikan bisa menginspirasi kita semua, baik guru maupun kami siswa, untuk terus bertumbuh dan berkontribusi dalam membangun generasi emas Indonesia. Selamat Hari Guru Nasional 2025 untuk seluruh guru yang hebat dan